Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kuliah pemrograman perangkat bergerak. Pada pertemuan kali ini memang agak spesial karena saya tidak bisa mengisi kuliah secara online. Jadi saya membuat video ini. Jadi kemungkinan saat kalian nonton video ini berarti kalian berada di hari Kamis sore. Jadi saya ucapkan selamat sore. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai Firebase. Jadi Firebase itu merupakan suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Singkat cerita, Firebase ini didirikan tahun 2021 oleh Andrew Lee dan James Tamplin. Ya, Firebase ini produk pertama kalinya adalah real-time database atau penyimpanan database secara real-time. Jadi di Firebase ini, dengan menggunakan Firebase ini, kita dapat menyimpan data secara online menggunakan cloud yang ada di Firebase. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Firebase Authentication untuk bisa login menggunakan email kita. Oke, supaya tidak terlalu panjang videonya, saya akan langsung saja untuk membuat project baru. Ya, saya share screen. Ini yang saya share adalah screen 1. Oke, sudah tampil ya, pastinya sudah tampil. Semoga kelihatan di tempat kalian. Di sini adalah tampilan Android Studio. Oke, di sini kita akan membuat sebuah project baru, project Android baru, create new project, kemudian pilih empty activity, kemudian kita beri nama projectnya adalah Firebase Out, seperti ini, Firebase Authentication. Oke, untuk settingannya bebas, langsung klik finish saja. Ya, nanti akan muncul sebuah tampilan seperti ini, tampilan Android Studio. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai dijalankan ya. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, nanti pertama yang akan kita lakukan adalah mendesain tampilan dari aplikasi Android kita. Oke, untuk tampilannya saya sudah siapkan. Untuk aset-aset gambarnya saya juga sudah siapkan. Nah, ini nanti kita akan menambahkan gambar ini sebagai background, kemudian untuk splash screen saya menggunakan logo Firebase. Lalu kalau kita berhasil login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini akan saya kopikan nanti gambar-gambarnya. Oke, tapi sebelumnya di sini kita tambahkan dulu. Ya, di sini kita tambahkan Kotlin Android Extension. Ini tambahkan Kotlin Android Extensions. Oke, seperti ini. Kemudian kalian buka tema ya, kalian buka temanya. Buka tema. Tema itu ada di res value theme. Di theme ini kita ganti yang tadinya dark night, dark action bar kita ganti menjadi dark night no action bar. Ya, seperti ini. Jadi kita tidak membutuhkan action bar. Nanti action bar-nya kita buat sendiri di file Kotlin-nya. Seperti itu. Kemudian kita akan menyiapkan file-file yang dibutuhkan. Yang pertama kita buat sebuah activity baru. Klik kanan pada package, pilih new, pilih activity, pilih empty activity.
kemudian pilih, kemudian tambahkan nama activity-nya adalah splash activity. Klik finish. Splash activity. Ya, nanti secara otomatis di tab layout juga muncul activity underscore splash. Kemudian tambahkan lagi sebuah activity baru, namanya adalah activity out activity, auto authentication activity. Oke. Out activity. Finish. Tunggu sampai selesai, nanti secara otomatis akan terbentuk juga activity underscore out. Kita buat lagi new activity, ya namanya empty activity, kemudian beri nama sign in activity, finish. Lalu tambahkan lagi activity baru, empty activity. Pokoknya ini nanti kita akan membuat aplikasi autentifikasi Android yang kompleks lah. Tambahkan activity baru, terus beri nama sign up activity. Sign up activity, finish. Dan nanti ada splash screen, terus ada authentication activity, ada sign in, ada sign up. Sign in digunakan untuk login ya, sign up untuk register atau mendaftar. Ya, seperti itu. Kalau sudah semua, ya ini sudah. Terakhir kita tambahkan forgot password activity. New activity, empty activity, terus berikan nama activity-nya adalah forgot password. Forgot password activity. Forgot password activity, klik finish. Ya, ini semua activity sudah kita tambahkan. Selanjutnya nanti kita akan desain ya, kita akan desain tampilannya dulu sebelum kita masuk ke logiknya. Seperti itu. Oke ya, sudah selesai semua. Selanjutnya marilah kita tambahkan beberapa gambar yang ada di Drawable. Ya, ini gambarnya itu sudah saya siapkan. Ya, sudah saya siapkan gambarnya. Sebelumnya saya sudah pernah membuat project ini gambarnya ya. Copy, terus kita masukkan ke dalam Drawable. Klik kanan, paste. Masukkan ke dalam folder yang Drawable ini, jangan yang Drawable V24. Refactor. Nah, ini adalah aset-aset yang nanti kita pakai. Ya, seperti ini. Oke, untuk desain yang pertama, kita desain sebuah splash screen. Buka yang activity splash screen. Kemudian pilih code. Untuk desain XML, saya yakin kalian sudah paham semua. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk Opus ya. Langsung saya coba untuk mempastekan kodenya supaya durasinya tidak terlalu lama. Jadi di sini kita akan membuat splash screen. Di sini kita ganti ya, yang tadinya concern layout menjadi linear layout. Terus tambahkan orientation vertikal, tambahkan padding 20 dp, tambahkan gravity
center, kemudian ya seperti ini dulu, tambahkan sebuah image dan text view, ya seperti ini. Ya ini di file stringnya kita belum tambahkan, makanya dia merah. Ini tampilannya seperti ini. Ya seperti ini tampilannya sederhana ya. Oke, kita buka dulu file stringnya. Dia ada di strings ya di sini. Ya usahakan kalau kita membuat sebuah aplikasi kemudian kita menuliskan teks, itu teksnya ditulis di string XML biar dia tidak warning, dan itu adalah yang disarankan oleh Android. Ya, di sini langsung saja biar lebih cepat. Di sini saya akan pastekan, saya akan tambahkan beberapa string. Ada Firebase out, sign in, sign out, email, password, confirm password, forgot password, send email, welcome back, dan logout. Nah ini biar kita nggak perlu alt enter, langsung masuk aja datanya. Oke, nanti berarti di activity splash screen di sini sudah nggak merah, terus tampilannya juga sudah jadi ya seperti ini. Oke, lanjut ke activity underscore out untuk authentication. Activity out. Oke, di sini activity out ini atau authentication ini nanti berisi button sign in dan button sign out. Seperti biasa, di sini kita ganti menjadi linear layout, kemudian tambahkan orientation. Jadi linear layout, kalau kita tidak nambahkan atribut orientation, nanti defaultnya dia horizontal. Kasih padding supaya nggak terlalu mepet ke pinggir. Kasih gravity. Center. Ya, terus tambahkan sebuah background ya, atau nggak perlu tambahkan background. Tambahkan background. Background yang kita tambahkan adalah background yang ini. Yang ini ya, tambahkan background yang ini di dalam authentication. Yang lokasinya jadi drawable, namanya bg prepare login. Seperti ini, nanti dia tampilannya jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Terus tambahkan button, tambahkan 2 button. Ini ada ya, button primary, background-nya belum kita tambahkan. Ya, seperti ini. Nanti dia tampilannya adalah seperti ini. Yang nggak kelihatan ya, karena background-nya belum kita tambah. Ya, sekarang kita tambah bg button primary ini. Ya, ini kita tambahkan di drawable, new, drawable resource file. Namanya bg button primary. Nanti kita akan membuat sebuah button yang dapat melengkung. Yang melengkung di pinggir-pinggirnya. Ya, tambahkan seperti ini. Ini selektornya diganti ripple. Maka tampilannya jadi seperti ini ya. Kita pakai till. Ya, terus nanti kita lihat lagi di activity out sudah nggak merah. Terus tampilannya jadi seperti ini. Sign in, sign out. Ya, nanti kalau kita klik sign in, dia menuju ke sign in, activity sign in. Kalau kita klik sign up, dia akan menuju ke activity sign up. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke sign in. Ke sign in untuk login. Untuk login ya. Oke. Di sini kita ganti seperti biasa. Layout parent-nya. Layout parent-nya kita ganti menjadi linear layout. Kita pakai linear layout, kebanyakan linear layout.
Ini nggak perlu, hapus saja. Terus tambahkan seperti biasa orientation, vertical, padding 20. Seperti ini. Terus ya di sini kita akan tambahkan sebuah action bar atau application bar. Ini saya copy langsung saja ya. Langsung saya tambahkan di kodenya ya, biar cepat. Ya, ini yang merah ini, yang F ini bisa di alt and drag. Ya, ini ada beberapa yang merah. Ya, ini ya. Ya, ini di sini ternyata panahnya nggak kelihatan. Ini panahnya nggak kelihatan, berarti ini diganti. Kita ganti temanya, kembali ke tema XML. Terus ini Dynamic ini diganti like aja. Ya, seperti ini. Jadi temanya adalah like, no action bar. Kembali ke sign in. Ini harusnya muncul lagi. Oh ya, ini karena kita belum menambahkan di kode Kotlin-nya, nggak apa-apa. Ganti aja ke like saja, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sekarang kita tambahkan beberapa file yang merah ini ya. Ada bg edit text, bg forgot pass, bg edit text. Tambahkan di sini drawable, klik kanan new, drawable resource file, namanya adalah bg underscore edit underscore text. Oke. bg edit text. Ya, ini kita tambahkan seperti ini. Nanti dia akan melengkung seperti ini. Warnanya ini radiusnya yang membuat dia melengkung. Ya, ini yang bg edit text sudah agak merah. Terus yang bg forgot pass ini belum kita tambahkan di drawable. Tambahkan new drawable resource file, namanya bg forgot pass. Kemudian tambahkan seperti ini, hampir sama seperti yang tadi, kita menggunakan triple. Ini warnanya seperti ini, warnanya putih, nggak kelihatan. Kalau tempat kalian kelihatan atau enggak di videonya. Tapi kalau tempat saya warnanya putih. Ya, ini sudah agak merah. Kita lihat, ya desainnya seperti ini. Tampilan form sign in-nya. Oke, seperti itu. Ini sebenarnya di sini ada panahnya ini, tapi karena kita belum menambahkan file Kotlin-nya, jadi dia nggak kelihatan. Ini forgot password. Ya, seperti itu. Kita selanjutnya menuju ke activity sign up. Ya, kita akan mengulik di activity sign up. Untuk activity sign up ini kita seperti biasa ganti menjadi linear layout. Kemudian padding-nya 20, orientation vertikal. Terus tambahkan kode ini. Ya, tidak ada yang merah ya. Kita lihat di desainnya. Ya, tampilannya seperti ini nanti ya. Sama seperti login, cuma dia tambahan confirm password saja. Oke, terakhir mungkin untuk layout, kita desain untuk layout forgot password. Forgot password ya. Untuk forgot password ini cukup simple untuk layoutnya. Untuk layoutnya ya. Kita tambahkan di sini linear layout. Terus orientation vertikal, terus padding
paddingnya 20, terus tambahkan edit text dan button seperti ini, di text button, kemudian tambahkan ini add bar atau action bar. Tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk masalah layout mungkin kalian agak bingung, nanti saya akan berikan sebuah e-book untuk belajar mendesain layout di Android menggunakan XML. Ya, seperti itu ya. Untuk layout kita insya Allah sudah selesai membuatnya. Lanjut kita akan masuk ke logiknya. Untuk masuk ke logiknya ini, yang paling gampang adalah membuat sebuah splash screen. Splash screen itu untuk tampilan awalnya. Jadi dia akan muncul beberapa detik. Setelah itu dia akan menampilkan tampilan authentication. Oke, di sini kita buat sebuah kode. Kodenya itu cukup simpel juga untuk kode yang ada di splash screen ini. Tambahkan handler seperti ini. Post delete seperti ini. Dari sini nanti kita tentukan berapa detik. Misalkan saya kasih 2000. Karena ini formatnya dalam milidetik, maka 2 detik saya tulis 2000 seperti ini. Seperti itu, kemudian waktu kita berhasil berhasil login atau berhasil masuk, kita bisa melakukan apa ketika setelah splash screen ini selesai dijalankan, kita akan masuk ke start activity, kemudian kita akan menuju ke, kita pakai intent, menuju ke halaman authentication. This authentication activity kelas Java. Terus ini start, klik finish. Ya, seperti ini. Dia akan menggunakan layout activity splash. Kemudian nanti kalau sudah dijalankan, selesai selama 20 detik, dia akan menuju ke authentication activity. Ya, kita coba saja untuk aplikasinya seperti apa jalannya. Kayak gini kita run. Sambil menunggu aplikasinya tampil di emulator, kita masuk ke authentication activity. Oke, di sini kita buat sebuah button. Di sini kan di authentication activity kita sudah buat 2 button ya, button sign in dan button sign up. Button sign in punya ID ini, button sign up punya ID ini. Maka di sini tinggal kita tulis seperti ini saja di dalam metode onCreate ya. btn namanya sign in dulu lah, sign in, set on click listener. Terus ini kita kasih intent start activity, intent. Ya, nanti kalau diklik button sign in, berarti dia akan menuju ke sign in activity. Ya, ini agak nge-lag. Ya, ini lagi nge-lag karena sedang membuka Android emulator. Oh, emulatornya juga nge-lag. Oke, di sini kita siapkan dulu this. Terus dia menuju ke sign in activity.
kelas Java seperti ini. Oke, lanjut ke yang button send up, set on click listener, start activity, intent, this. Dia akan berpindah ke sign up activity class Java. Sip. Seperti ini. Oh, ini kita belum mengubah di sini ya. Jadi dia waktu dijalankan pertama kali dia akan masuk ke main activity karena di sini di Android main phase ini kita belum menetapkan splash screen activity ini sebagai activity yang pertama kali dibuka ketika aplikasi berjalan. Ini yang pertama kali dibuka ketika aplikasi berjalan adalah main activity. Untuk mengubahnya tinggal ini di-cut saja. Intent filter ini yang action main dan launcher ini kita cut. Terus ini kita hapus, ini kita kasih tutup. Display screen kita tambahin tab penutup seperti ini. Dalamnya kita tambahin seperti ini. Nanti yang splash screen yang akan jadi activity yang pertama kali dibuka. Kita run lagi aplikasinya. Terus kita tunggu. Sedang proses. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah kita menambahkan beberapa kode di activity main, sekarang kita akan tambahkan kode di send in dulu ya, send in activity. Nah, kita akan menuju ke send in activity. Oke, kita tunggu ya. Oh, ini sudah selesai. Ya. Ini kita lihat, ya ini muncul splash screen, muncul tampilan. Kalau diklik dia ke send in activity. Kalau di send up dia menuju ke send up activity. Seperti itu. Ya ini belum ada ya yang action bar-nya. Ya seperti itu. Oke, sebelum beranjak ke send in activity, kita tambahkan sebuah objek baru ya. Ini objeknya digunakan untuk apa? Untuk proses loading. Untuk proses loading ini klik kanan, pilih outline class, kemudian pilih yang objek, kita beri nama custom dialog. Dialog seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian di dalam layout kita buat juga sebuah layout resource file. Kita beri nama layout progress. Oke, seperti itu. Kemudian kita buka layout progress. Kita tambahkan kode seperti ini. Kita menggunakan relative layout. Dia cuma menampilkan progress bar saja sebenarnya. Ya, dia cuma menampilkan progress bar seperti ini, menampilkan loading. Ya, seperti ini. Kemudian nanti di dalam custom dialog kita tambahkan kode ya, kode seperti ini. Ya, seperti ini. Tambahkan dialog. Dialog ini untuk proses loading ada dua metode, yaitu show loading dan hit loading. Show loading untuk menampilkan progress bar tadi, kalau hit loading untuk menghidden loadingnya.
Oke, selanjutnya kita ke sign in ya. Nah, sign in ini kan nanti dia connect ke Firebase. Maka dari itu, di sini kita harus mengkoneksikan aplikasi Android Studio kita ke Firebase. Untuk mengkoneksikan, maka kita ini masih dipakai email saya ya. Di sini kita search saja, di sini search. Terus kalian pilih Firebase. Ya, di sini ada sebuah plugin Firebase. Ini klik kanan atau klik biasa. Nah, di sini ada banyak sekali fitur dari Firebase. Nanti kita akan mengkoneksikan atau mensinkronisasikan Android Studio dengan Firebase. Nanti pilih yang authentication. Terus kita bisa authentication dengan email, dengan Facebook. Ya, di sini kita pilih dengan email, dengan Google Email ya, email. Ketika kalian klik connect to Firebase, nanti dia akan membuka sebuah browser ya. Dia akan masuk ke sebuah browser seperti ini nanti tampilannya. Ya, di sini saya gunakan yang ini saja. Firebase saya yang ini. Ini masih kosong nih. Ya, ini kita harus buat sebuah project baru, ini cancel dulu. Ya, waktu kita klik connect to Firebase, dia akan muncul loading seperti ini. Dan kemudian kalian lihat di browser kalian. Ya, kemudian di sini kalian buat project bernama Firebase out seperti ini. Ini ID-nya juga bisa diganti-ganti, kita klik lanjutkan. Kemudian ini juga lanjutkan. Pilih akun Cosmoshop. Bebas ya, Cosmoshop juga nggak apa-apa. Ini biasanya dia akan otomatis biasanya. Ya, ini tunggu ya sampai selesai Firebase-nya. Emulatornya dimatiin dulu. Nah, ini dia masih loading terus nih. Oke, ini mungkin di close dulu aja ya. Nggak bisa di close juga. Close Windows. Oke, di sini aja. Task Manager. Terus Android Studio. And Task. Ya, ini kita membuat sebuah Firebase secara manual. Nanti buka konsol firebasegoogle.com. Terus tadi langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan tadi. Nanti klik new project, terus masukkan nama projectnya sampai akhirnya muncul seperti ini. Kemudian di sini kita koneksikan ke Android. Nah, di sini kita daftarkan aplikasinya. Ini buka Android Studio. Kalau misalkan bingung, nanti bisa dibuka modul yang saya share di El Nino, cara koneksi ke Firebase. Ya, semuanya ada di sini, langkah-langkahnya. Ya, di sini kita harus mengkoneksikan Android Studio dengan Firebase. Ya, nanti kita masukkan nama package-nya ya. Ya, ini.
Ini membuat project baru di Firebase. Terus ini menambahkan Firebase ke aplikasi Android. Ini nama package-nya. Terus nama aplikasinya Firebase Authentication. Authentication. Daftarkan aplikasi. Nah, terus ini kita download, terus kita masukkan ke dalam project kita, dalam app. Ya. Download Google Drive JSON. Ya, download. Yaitu soft folder. Ini saya cut saja lah. Terus di sini project files, masukkan dalam app ya. Dipastekan saja di sini. Ya, ini sudah masuk. Ya, isinya seperti ini. Terus berikutnya, ini tambahkan Firebase SDK. Tambahkan di sini ya, di dependencies. Di build Gradle, project build Gradle. Build Gradle. Kembali ke Android. Project build Gradle, dependencies. Di class path-nya kita tambahkan seperti ini. Ini di synchronize. Kemudian ini Kotlin. Tambahkan ini ya, tambahkan ini. Tambahkan ini dulu aja. Android Firebase-nya. Tambahkan Android Firebase-nya. Build Gradle. Nah, ini kita tambahkan Firebase Authentication di build Gradle di sini. Terus tambahkan juga Google Android Extension. Google Service, sorry. Terus synchronize. Ini harus ditambahkan ya. Kalau mau menambah Firebase Analytics juga bisa. Kita klik berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke konsol. Ya, seperti ini kayaknya sudah selesai. Firebase Authentication ya. Kita sudah menambahkan ke Firebase. Coba buka Gmail dulu. Ada notifikasi nggak ya? Ya, semoga ini bisa connect ya. Saya sudah lama juga nggak bermain Firebase, database online. Nah, belum. Ya, ini nggak apa-apa ya. Ini insya Allah sudah connect lah. Firebase Authentication, ini diklik nanti. Terus ini Authentication, klik mulai. Terus nanti ini diaktifkan. Oke, seperti itu ya. Kita coba untuk menggunakannya. Kita coba untuk connect ke Firebase. Semoga berhasil. Kalau di sini, kalau mau cepat, kalau mau misalkan tidak manual seperti saya tadi, kalian bisa menggunakan ini authentication. Ya, ini sudah connect nih, sudah connected semuanya ya. Insya Allah sudah bisa kita pakai aplikasi Firebase-nya.
Itu cara manual ya. Cara cepatnya nanti pakai tadi di search Firebase gitu. Tapi kemungkinan berhasilnya lebih tinggi yang cara manual. Oke, tadi kita masuk ke sign in ya. Kita masuk ke sign in. Terus kita tambahkan kodenya. Kodenya cukup panjang ini. Nah, seperti ini. Di dalam sini kita tambahkan sebuah function init action bar seperti ini. Terus tambahkan juga init Firebase out seperti ini. Terus tambahkan button sign in. Ketika button sign in diklik, dia bisa melakukan apa? Set on click listener. Ini di LT enter, terus di dalam button sign in tambahkan kode ini. Ini check validation merah, karena kita belum tambahkan fungsinya, klikkan di alt enter. Ini juga di alt enter. Login to server. Malah lag. Oke, nggak apa-apa. Tambahkan juga di sini sebuah button btn forgot password set on click listener. Tambahkan intent start activity, intent this. Ketika dia forgot passwordnya, dia akan menuju ke forgot password activity, terus Java kelas Java. Seperti itu. Kemudian di sini yang TP sign in, ini kita TP sign ini untuk untuk kembali ke sign in, set navigation on click listener, set navigation on click listener, terus kasih finish. Ini masih merah, di alt enter, get function. Ya, seperti ini. Tinggal nanti function-functionnya kita isi. Ini function login to server. Jadi sebenarnya untuk Firebase ini, si Google ini sudah menyediakan kok. Firebase Authentication Kotlin. Nah ini, sudah disediakan tutorialnya. Komplit. Ini untuk autentifikasi, nanti kita tambahkan Firebase out get instance. Nah, ini nanti kita tambahkan ini juga. Ini sudah komplit sebenarnya. Yang di sini ya, init Firebase out. Tadi kita gunakan ini Firebase. Ini kita belum tambahkan sebuah variabel di sini ya. Private let init var out seperti ini, terus dia adalah objek dari Firebase out. Ini sudah masuk, kemudian Firebase out get instance seperti itu. Terus untuk login to server tambahkan ini, tambahkan kode ini, Firebase out kredensial. Ya, ada sedikit kesalahan. Ini masih merah, nggak apa-apa. Karena di sini kita belum tambahkan fungsinya ya. Alt enter saja. Ini tambahkan
function verbis authentication. Isinya itu bisa kalian samakan dengan yang ini. Ya, ini. Ini boleh disamakan. Tapi kalau saya yang ini aja. Kalau saya sudah saya buat, tinggal tempel saja seperti ini. Ini untuk autentifikasi, kalau dia berhasil sign in, dia akan masuk ke main activity. Kalau dia gagal, dia akan memunculkan toast, isinya sign in failed. Seperti itu. Terus untuk check validation ini fungsi yang digunakan untuk melakukan pengecekan. Ini masih ada yang kurang nih. Ini bakal sudah semua. Oh ya, sudah semua. Ini untuk melakukan pengecekan nih, validation. Jadi dia ngecek kalau misalkan email yang kita masukkan formatnya bukan format email, kemudian kalau misalkan emailnya masih kosong, terus kalau misalkan passwordnya masih kosong, dia akan melakukan pengecekan di check validation. Lalu untuk action bar, init action bar ini digunakan untuk membuat sebuah action bar. Dan nanti kita akan buat sebuah button, namanya button home as up enable, button untuk back kembali ke activity sebelumnya. Kalau mau tambah title, tambah judul bisa, tapi di sini saya kosongi. Seperti itu. Ini untuk autentifikasi, untuk sign in. Ya, untuk sign up, ini kita ke sign up. Di sign up ini juga cukup panjang nih kodenya. Untuk sign up itu hampir sama seperti sign in. Untuk sign up hampir sama seperti sign in, kita tambahkan sebuah fungsi namanya init action bar, karena kita kan menghapus action bar-nya ya. Di theme-nya kan tadi kita pakai no action bar, maka kita tambahkan sebuah action bar langsung menggunakan file Kotlin-nya. Terus di sini pakai btn sign up, btn sign up. Ini kalau button dia bisa melakukan set on page customer, bisa diklik. Terus ini untuk button back, kita tambahkan sebuah aksi ketika tombol back diklik. TB send up itu toolbar untuk send up. Tambahin finish. Kalau nggak dikasih finish, nanti waktu di back dia langsung keluar aplikasi. Ya, seperti ini. Untuk button send up, dia akan melakukan sebuah validasi ya. Ini mengisikan email. Trim ini fungsi untuk mengabaikan spasi. Jadi kalau ada spasi diabaikan. Ini confirm password. Nah, ini dia akan melakukan validasi ya. Validasi email, password, dan confirm password. Email itu formatnya harus sesuai format email. Password juga nanti dia harus bisa di hidden. Terus dia passwordnya itu juga harus sama, antara password dan confirm password itu harus sama. Harus sama yang dimasukkan. Kalau nggak sama nanti error. Ini kita tambahkan function-nya ya. Function chat validation dan function register to server. Nunggu dulu. Ini tanda merahnya diklik juga bisa nih. Ya, create function register to server. Terus ini ya validation ya.
Ini yang gampang dulu kita tambahkan. Kita samain aja dengan yang ada di sign in. Oke. Terus cek validation, ini cukup panjang kodenya. Validasinya supaya aplikasi yang kita buat itu semakin bagus. Ini validasinya adalah validation untuk email. Harus diisi emailnya. Kemudian di sini dia harus formatnya format email yang dimasukkan. Kalau enggak, dia akan memunculkan pesan error. Terus password harus diisi. Terus nanti passwordnya akan di-hidden. Terus antara password dan confirm password harus sama. Kalau enggak sama, nanti muncul pesan error. Seperti itu. Kemudian untuk register to server, tambahkan kode ini. Nanti kalau sukses berhasil, kalau kita berhasil untuk register, kita akan menuju ke main activity. Tapi kalau gagal untuk register, dia akan memunculkan sebuah pesan authentication failed. Oke, sudah. Terus terakhir di main activity. Di main activity ini kita tambahkan beberapa kode. Nanti kalau tampilan main activity ini sudah ditambahkan belum ya? Oh ya, ini main activity-nya tampilannya malah belum kita sentuh. Kita desain dulu tampilan main activity-nya. Ya, di sini kita akan menggunakan relative layout. Relative layout, terus tambahkan padding 20. Dalam relative layout kita tambahkan beberapa kode. Ini kita hapus. Tambahkan ini. Ya, seperti ini. Ya, ini ada button logout ya. Tampilannya ini seperti ini. Ya, di sini nanti ada button logout. Nanti dia akan menampilkan email kita. Nah, kalau berhasil login, berhasil register, masuk ke halaman home, nanti dia akan menampilkan email kita. Di sini ada button untuk logout. Button logout ini kita buat dulu ya. Di drawable, new, drawable resource file. Namanya adalah bg, terus btn logout. Logout. bg btn logout. Ya, kita lihat B ya sudah nggak merah lagi. Terus di dalam BG button layout kita tambahkan seperti ini. Ini warnanya saya set merah ya. Ya, nanti dia tampilannya di dalam activity main. Ya, ini warnanya nggak merah. Biasanya merah. Ya. Ini karena tampilannya ya. Ya, seperti inilah tampilannya. Ya, seperti itu untuk tampilan main activity. Selanjutnya kita masuk ke main activity.kt yang Kotlin-nya. Terus tambahkan beberapa kode seperti ini. Tambahkan sebuah instance object privat let init var out seperti biasa. Sini varchar out. Terus tambahkan beberapa function init var paste out, data. Untuk button logout, waktu diklik set on register, waktu diklik dia akan masuk ke sign out, fungsi sign out. Terus
dia akan menuju ke authentication activity. Ini authentication activity kelas Java. Sip. Merah nggak apa-apa ya, tinggal di alt enter aja. Ya, ini sing out ini sudah bawaan dari verbis, fungsi bawaan verbis. Ini tambahin file user out current user. Ini juga current user bawaan dari verbis. If user, ini jika misalkan user itu berhasil untuk login, berhasil untuk sign up, nah kemudian kita akan menampilkan emailnya. Emailnya nanti akan kita tampilkan user email. Seperti ini. Terus tadi untuk verbis out, kita harus menambahkan verbis out get instance. Seperti ini. Kemudian di dalam splash screen activity, di sini kita buat supaya ketika user itu belum ngeklik tombol logout, dia tetap akan langsung masuk ke main activity. Kalau di sini kan dia masuknya ke authentication activity. Ini kita buat dulu sebuah function ya, private function namanya checkout. Terus di sini tambahkan if verbis out get instance, terus current user. Jika current usernya itu masih aktif sesinya, tidak sama dengan 0, maka ini ya, dia akan ke sini. Dia akan tetap berada di main activity. Finish. Ini kalau usernya ada, tidak 0. Nah, kalau misalkan dia sudah logout, dia akan ini di-cut. Terus ini diganti check out. Dia akan menuju ke authentication activity.java. Oke, seperti itu. Custom dialog. Ini sudah bisa nih. Kita cek dulu ya. Ini custom dialog nih nanti gunanya untuk ini apa? Menampilkan loading. Ini custom dialog. Ya, ini saat-saat yang menentukan, saatnya kita untuk menguji sebelum kita masuk ke forgot password. Coba kita run aplikasinya apakah bisa berhasil atau tidak, apakah bisa terkonek ke data ke verbis atau tidak. Tetapi kalau saya lihat di koneksinya itu sudah berhasil. Kita tunggu sampai muncul. Ya, ini lagi proses ya. Ini lagi diinstal aplikasinya. Ya, aplikasinya sudah berhasil berjalan. Selanjutnya kita coba untuk sign up dulu lah. Kita isikan email @gmail.com. Ini kalau gagal berarti nggak connect ke verbis ya. Maksudnya webmaster. Ini webmaster. Ini bisa dilihat passwordnya. Ya, kita klik sign up. Ya, berhasil ya.
Artinya kita sudah berhasil untuk connect ke Firebase. Ini kalau misalkan kita keluar, terus kita coba masuk, dia akan langsung masuk ke halaman main activity. Ya, hal ini dikarenakan kita belum logout. Session kita masih kesimpan. Seperti itu. Ya, coba kita sign in. Tadi passwordnya adalah webmaster ya, avandi@gmail.com. Ini webmaster. Sign in. Ya, sudah berhasil. Ya, ini juga tombolnya sudah berhasil. Tombolnya belum tampil. Kalau yang sign up, navigation-nya sudah tampil. Yang nanti kita perbaiki. Oke, seperti itu untuk penerapan Firebase ya. Firebase, kita berhasil authentication di Firebase. Selanjutnya kita akan coba untuk forgot password. Ketika di sign in, kita sign in, diklik forgot password, dia akan mengirimkan email ke tempat kita. Oke, ini sudah berhasil. Baik. Oke, untuk melihat apakah di Firebase juga data email kita tersimpan, kita coba buka yang ini Firebase. Ya, ini sudah tersimpan data kita, Avandinat. Ini passwordnya. Nah, coba kalau kita sign up lagi pakai email yang lain, fandi@polines.cid. Ya, terus passwordnya tes 123. Tes 123. Kita sign up. Ya, berhasil. Kita refresh. Ya, data kita bertambah di Firebase Authentication ya. Firebase Authentication. Nah, tapi sebelumnya nanti ini diaktifkan dulu ya emailnya ya. Ya, seperti itu. Ini logout. Oh, ini sign up-nya kok belum keluar ya. Button navigation-nya ya. Coba kita cek. Oh ya, ini masih sign in. Ini harusnya sign up. Sekitaran. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk authentication menggunakan Firebase ya. Kita sudah berhasil untuk authentication menggunakan Firebase. Sudah berhasil untuk sign up, sign in. Selanjutnya ini metode untuk forgot password. Mungkin kalau kalian cari di YouTube agak susah carinya ya. Ini saya sudah menemukan cara untuk dia bisa forgot password kalau kita lupa password kita. Langsung Avandinat. Tadi tadi kan kita mau cek ini ya. Sign up-nya adakah ya, ini sudah muncul ini ya, button navigation up-nya. Oke, kita cek dulu tampilan di forgot password. Ini sudah kita buat tampilannya seperti ini. Lanjut, kita akan masuk ke forgot password activity. Terus tambahkan init action bar. Tambahkan sama seperti ini. Kodenya sama semua. Cuma tinggal diganti ini saja. Diganti dia menuju kemana. Dia aktivitinya apa? Aktivitinya kan
TP forgot password. Ya, seperti itu. Terus nanti kita buat beberapa function ya. Ini langsung saya tambahkan saja. Ketika button send email diklik, dia bisa melakukan apa? Button send email, set on click listener. Nah, ketika buttonnya diklik, dia pastinya akan melakukan sebuah validasi ya, validation. Ya, validation kalau emailnya itu tidak boleh kosong, kemudian dia harus menggunakan format email yang benar. Nah, terus yang penting adalah di fungsi forgot password ini. Nah, dia akan mengirimkan keterangan ke email kita. Dia akan menerangkan kalau untuk mengganti password kita harus karena kita lupa passwordnya, untuk mengganti password maka kita harus memasukkan password yang baru. Nah, di sini sudah ada kodenya ya. Jadi pastekan saja. Nah, di sini kita menggunakan sebuah function yang ada di Firebase namanya send password reset email. Kalau berhasil, dia akan memunculkan toast, kemudian kita akan masuk ke send in activity. Kalau gagal, dia akan memunculkan toast notifikasi kalau emailnya gagal kita reset. Seperti itu. Ini fungsi yang penting. Terakhir kita tambahkan ini TP password supaya muncul tampilan navigation app-nya. Finish. Supaya bisa diklik, supaya panahnya ini bisa diklik. Tambahkan seperti ini. Oke ya. Kita coba. Nah, ini aplikasi kita sudah jadi. Seperti itu. Untuk membuat aplikasi menggunakan Firebase cukup panjang, saya sampai capek ngomongnya ini. Ya, ini karena berhubung saya ada kerjaan lain, maka ini kalian nonton video ini ya sampai selesai. Kemudian nanti kirim di El Nino seperti biasa untuk mengetahui apakah kalian berhasil membuat atau enggak. Klik mana tadi ya? Sign in. Klik forward password. Email yang tadi terdaftar kan ada dua ya. Ada dua email yang terdaftar tadi, ada Avandinet sama Polines. Misalkan yang Polines ya. Yang Polines ini saya akan ganti passwordnya. Avandi at yang Polines ACID. Send email. Ya, your reset password sudah berhasil dikonfirm. Selanjutnya kita ke email saya yang Polines. Apakah muncul? Ya, ini muncul. No reply. Reset password dari project ini. Dari Firebase yang kirim kita email. Nah, kalau waktu ini diklik, kita disuruh memasukkan password baru. Saya masukkan passwordnya seperti ini. Passwordnya yang susah. Oke, passwordnya ini. syscom_bintang777. Save. Close saja nggak apa-apa. Ya, sekarang kita coba sign in menggunakan yang Avandi Polines ACID. Password yang lama kan tadi kan tes 123 ya. Ini password lama. Apakah dia berhasil? Ya, gagal. Nanti reset.
Ini nanti kalau di reset nanti ininya berubah passwordnya. Passwordnya nanti akan berubah. Nah, kemudian saya coba pakai syscom_bintang 777. Kalau berhasil, berarti password kita sudah berhasil di reset. Ya, berhasil. Berarti password kita sudah berhasil di reset oleh Firebase-nya. Ya, sudah berhasil. Seperti itu ya, penggunaan Firebase Authentication. Nah, tapi karena saya masih merasa ini kok warnanya ungu ya, padahal sudah set hijau ya. Ini memang dari temanya. Untuk mengubah warnanya kita bisa masuk ke theme. Nah, ini diganti saja. Ini ganti tier. Tier 700, ini tier 200. TL 200. Kurang L. Terus ini diganti purple. Purple 200. Purple 700. Masih error. Ini itemnya dihapus. Oke ya, seperti ini. Taran. Ya, ini supaya tampilannya lebih baik aja. Biar warnanya selaras hijau-hijau semua. Oke, seperti itu ya. Kita sudah berhasil untuk melakukan koneksi dari Android Studio ke Firebase. Kita berhasil membuat aplikasi menggunakan Firebase Authentication. Tampilannya sudah berhasil ya. Selanjutnya coba kalian buat aplikasinya. Semua aset akan saya sediakan mulai dari gambarnya, kemudian source code-nya komplit lah saya kasih. Tapi untuk koneksi ke Firebase kalian coba sendiri. Apakah kalian berhasil? Kemudian kalian upload di El Nino seperti biasa. Untuk absen juga. Jadi yang upload di El Nino itu berarti dia juga sudah absen seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin memberitahukan untuk UAS atau untuk tadinya kan saya berencana untuk supaya kalian membuat sebuah project Android, project akhir Android tertatap, tetapi ternyata Pak Prida Pandu juga UASnya Pak Prida itu kalian disuruh membuat sebuah project Android. Maka dari itu saya urungkan niat saya untuk memberikan tugas kepada kalian membuat sebuah project Android. Gantinya nanti kalian buat sebuah project Android yang besar, yang kompleks lah, yang bagus, untuk dipresentasikan ke Pak Prida sebagai nilai UAS. Seperti itu. Jadi nanti nilai UAS kalian diambil dari nilai project kalian. Buat yang bagus, yang baik, supaya nanti kalau dilihat Pak Prida bagus, nanti kalian bisa langsung direkrut jadi karyawannya. Seperti itu ya. Ini kita sudah berhasil membuat aplikasinya. Videonya cukup panjang karena memang tulisannya kompleks. Ya, coba kalian buat, kemudian upload ke El Nino. Seperti itu. Oke, saya sudah capek ini. Ngomong terus, saya akhiri untuk kuliah praktikum pada sore hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video yang panjang ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Semoga aplikasinya jalan dengan baik. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.